Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya. Siapa yang sudah tidak sabar mendengarkan dongeng? Yuk, duduk dengan baik dan enjoy the story. Hai semuanya, nama aku Rachel Teresa Lewardi dari SMP Santa Maria. Hari ini aku akan membawakan dongeng Pohon Ara dan Pohon Mangga. Pada suatu hari, tumbuh dua pohon di hutan. Yang pertama pohon ara dan yang lainnya pohon mangga. Pohon ara memiliki sikap yang sombong, karena ia memiliki daun yang lebat dan hijau, serta batang dan akar yang tinggi dan kuat. Setiap kali ada burung yang ingin bertengger, ia mengatakan, "Hei burung-burung, jangan kalian bertengger di batangku. Pergi dan bertenggerlah di batang pohon mangga." Berbeda dengan pohon ara, pohon mangga sangatlah murah hati. Ia tidak pernah menolak para burung untuk bertengger di batangnya. Tuan angin sudah sering mengingatkan pohon ara, "Ara, terimalah mereka. Mereka tidak akan merusak batang." Namun, pohon ara tetap sombong. Pada suatu hari, ada kawanan lebah hendak bersarang di batang pohon ara. "Pohon ara, bolehkah kami bersarang di batangmu?" Namun, pohon ara menolak dan menyuruh kawanan lebah bersarang di pohon mangga. Beberapa hari setelah itu, ada dua orang yang hendak menebang pohon. Mereka melihat pohon ara dan tertarik kepadanya, karena pohon ara memiliki batang dan akar yang tinggi dan kuat. Ketika hendak memotong, pohon mangga memanggil para lebah untuk menolong pohon ara. "Hei kawanan lebah, bantulah pohon ara. Ia akan segera ditebang. Aku mohon, bantulah dia." Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya para lebah mau membantu pohon ara. Para lebah menyengat kedua penebang pohon tersebut hingga pergi. Pohon ara sangat berterima kasih dan meminta maaf kepada pohon mangga dan para lebah karena telah bersikap sombong. "Berterima kasihlah kepada pohon mangga. Ia yang meminta kami untuk menolongmu." Akhirnya, pohon ara dan pohon mangga berteman selama-lamanya. Pesan moral dari cerita ini yaitu kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama kita. Sekian dongeng dari saya, terima kasih. Bye-bye. Hai, halo, hai. Perkenalkan, namaku Kimberly dari SMP Santa Maria. Tunggu. Kayaknya nggak enak nih kalau hitam putih. Wah, hari ini kita akan mendengar dongeng tentang si kerudung merah dan si serigala. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis sederhana yang selalu memakai mantel merah. Karena ia sering memakai mantel merah, makanya orang-orang dan teman-teman di sekitarnya memanggilnya si kerudung merah. Setiap hari Minggu, si kerudung merah selalu disuruh oleh ibunya untuk membawakan kue kering untuk neneknya. Nah, neneknya ini hidupnya di tengah-tengah hutan. Jadinya, setiap hari Minggu, kerudung merah akan pergi ke rumah neneknya yang ada di tengah-tengah hutan. Hingga pada suatu hari, saat kerudung merah sedang pergi ke rumah neneknya, perjalanan semuanya seperti biasa nih.
Namun tiba-tiba ia merasa ada seekor serigala yang ngikutin dia dari belakang. Nah, si kerudung merah itu sudah sadar, jadinya dia langsung lari aja ke rumah neneknya segera mungkin. Tanpa ia ketahui, ternyata serigalanya itu udah nyampe duluan di rumah neneknya. Si kerudung merah yang tidak tahu sebenarnya di dalamnya itu ternyata ada serigala, bukan neneknya. Akhirnya dia pun mengetok pintu rumahnya. Tok tok tok. Permisi nek, apakah nenek ada di dalam rumah? Tentunya serigalanya pun panik sehingga ia buru-buru memakai pakaian neneknya dan pura-pura menjadi neneknya. Dia pun menjawab, "Iya nak, nenek ada di dalam rumah. Masuk saja." Walaupun si kerudung merah merasa agak ada yang aneh nih, tapi ia tetap masuk ke rumahnya. Kemudian dia buka pintu dan masuk ke dalam. Setelah si kerudung merah melihat neneknya yang sedang berbaring di ranjang, ia merasa agak ada yang aneh nih kayaknya. Seperti itu bukan neneknya. Ia pun bertanya kepada serigala itu yang sedang menyamar menjadi neneknya. "Nenek, kenapa mata nenek lebih besar dari sebelumnya?" "Oh, mata nenek bisa lebih besar agar bisa melihat kamu lebih jelas lagi." "Oh, begitu. Tapi kenapa kuping nenek sepertinya lebih lancip dari biasanya dan lebih besar?" "Oh, kuping nenek lebih besar biar bisa mendengar kamu lebih jelas lagi sayang." "Oh, begitu. Terus kenapa gigi nenek lebih tajam dan lebih besar dari biasanya?" Si serigala pun langsung bangun dari tempat tidurnya dan buru-buru memakan si kerudung merah. Beberapa saat kemudian, serigala yang sudah kenyang sekali, ia pun memutuskan untuk tidur. Nah, karena dia sudah makan banyak banget, dia sudah makan neneknya, dia sudah makan kerudung merah. Jadinya ia pun pulas banget nih tidurnya. Tanpa ia ketahui, di depan rumahnya ada seorang pemburu yang sedang berjalan-jalan. Nah, pemburu itu mencari tempat untuk beristirahat, sehingga ia melihat rumah nenek nih. Kemudian ia mengetok-ngetok pintunya, tetapi tidak ada yang menjawab. Saat membuka pintunya, pemburu pun langsung kaget, karena yang ia temukan adalah seekor serigala dengan perutnya yang sangat buncit. Pemburu ini merasa ada yang janggal, sehingga ia langsung membelah perutnya serigala dan menyelamatkan si kerudung merah dan neneknya. Lalu, mereka mendapat ide untuk memasukkan kerikil ke dalam perut serigala, sehingga saat serigala bangun, ia akan merasakan perutnya masih berat. Dan benar saja, saat serigala terbangun, ia merasa perutnya berat sekali. Akhirnya ia pun memutuskan untuk keluar dari rumah nenek itu. Saat ia berjalan, ia merasa kesakitan perutnya, sehingga akhirnya ia terjatuh dan mati karena perutnya telah diisi oleh kerikil. Nah, setelah mendengar cerita tersebut, kita bisa mengambil pesan bahwa kita nggak boleh jalan-jalan sendirian di tempat yang sepi dan gelap, apalagi di tengah-tengah hutan, karena bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi nih di tengah situ. Selain itu, kita juga bisa mengambil pesan bahwa tidak boleh serakah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dongeng dariku, terima kasih semuanya. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah!